membuat suatu agrowisata. Di sana ada tempat perkebunan kopi, di sana ada perlakuan kopi, di sana ada mungkin ya semacam proses awal mulai dari panen, pasca panen, kemudian bagaimana caranya membuat kopi itu lebih strong. Nama saya Hasnul Basri. Inilah cerita di balik kemasan bersama brand saya, Kopi Cap Bukit Jempol Lahat. Saya bisnis Kopi Cap Bukit Jempol ini sejak 2017. Kenapa saya memilih kopi? Di Lahat itu ada 24 kecamatan. 20 kecamatan adalah merupakan sentral petani kopi. Jadi artinya petani kopi ini paling tidak dia disejahterakan dengan kita, dengan ada yang mewakili untuk mempopulerkan bahwasanya di Kabupaten Lahat itu sangat banyak produk kopi, tanaman kopi yang belum dikenal oleh masyarakat di Indonesia ini. Ini berdasarkan saya pernah tanya kepada masyarakat yang penikmat kopi. Apa sih enaknya kopi ini? Merasakan tidak? Oh, merasakan. Di sini karena bedanya dengan kopi-kopi yang lain yang ada dijual di pasar, jual di toko-toko yang lain, di sini benar-benar terasa kopinya. Jadi terasa strong. Jadi rasanya seperti coklat dan seperti cinnamon atau kayu manis. Karena memang terus terang kita produk kopi ini kita ambil daripada petik merah, kemudian kita sortir, kita pilih kembali buah yang benar-benar yang utuh dan buah yang benar-benar yang terbaik. Untuk strategi ini supaya kopi di Kabupaten Lahat bisa terkenal, saya beberapa kali pameran itu ada di BSD, kemudian saya juga pameran di Batam, bahkan saya pameran di Bali. Nah, semua ini tentunya ada sponsor dari pihak BUMN. Nah, jadi ini paling tidak di pameran-pameran tersebut para buyer, baik itu dari luar negeri maupun dari lokal, dari logistik, itu dia mengerti, oh ternyata di Lahat itu ada kopi. Dan strategi selanjutnya bagi saya untuk bisa mengenalkan kopi Lahat ini antara lain menggunakan medsos. Saya disebarkan di Facebook. Di Facebook saya itu tidak ada kata-kata lain selain daripada kata kopi. Kopi Cap Bukit Jempol, kopi Lahat, dan saya selalu mengatakan itu adalah kopi Lahat. Ada beberapa media menanyakan kepada saya, Pak, Bapak ini kopinya sudah lumayan terkenal nih, tapi mungkin ada kendala-kendala. Oh iya pasti, kendala di sini terkadang itu di Kabupaten Lahat itu mindsetnya masih tidak bisa memperlakukan kopi dengan baik. Sebelum saya menggunakan kemasan yang modern seperti ini, seperti flexi pack ini, saya terlebih dahulu itu masih menggunakan kemasan yang tradisional sekali nih. Tradisional sekali artinya ya kemasan yang konvensional lah, kemasan sebagaimana yang dijual di pasar-pasar. Nah tentunya ini ya mungkin kurang bagusnya karena apabila terkena panas, terkena matahari, dia akan berubah, baik itu berubah rasa maupun berubah warna, dan tentunya tidak begitu bagus dan tidak menarik. Kenapa? Karena kalau kemasan plastik begini dia juga hanya menggunakan seperti sablon kayak gini, sablon. Nah, sedangkan kita karena Lahat itu adalah daerah wisata, tentunya para tamu, para pendatang itu dia menginginkan oleh-oleh itu yang benar-benar presentatif gitu loh, yang benar-benar ya enak dilihat. Nah, sehingga makanya di sini atas masukan, susah aja. Saya masukan dari pembeli, wah Pak, jangan yang kayak gini, bagusnya yang kayak gini loh Pak. Nah, yang ada kemasan modern seperti ini. Nah, jadi itu kami untuk bawanya itu bisa enak gitu loh. Saya juga sering ditanya itu oleh media, baik media televisi maupun media cetak, Pak, ini bisnis kopi ini seberapa penting sih untuk kemasan, untuk bagusnya kemasan itu? Saya bilang, oh tentu sangat penting. Karena apa? Karena apabila kemasan yang bagus ini, sebagaimana saya sampaikan tadi,
orang yang bawa oleh-oleh dari Lahat itu tentunya dia tidak merasa ragu-ragu, dan tentunya ya pasti ya kualitas. Kemasan yang saya gunakan ini adalah produk daripada Flexipack yang ada di Jakarta. Itu saya sudah lihat sendiri itu betapa modern, dan kemasan ini terbuat dari aluminium. Nah, jadi otomatis untuk keamanan pangan itu cukup terjamin, dan tentunya desainnya juga bagus. Nah, kemudian tentunya saya kan sebagai IKM, industri kecil mikro, dengan dana dengan modal yang sangat terbatas. Sementara di Flexipack ini dia punya suatu minimal order itu 500. Sementara saya sudah cari-cari yang lain itu minimal 1000. Nah, sementara saya sebagai IKM, industri kecil mikro ini tidak sanggup untuk itu. Nah, jadi inilah suatu terbantunya saya daripada menggunakan Flexipack, kemasan Flexipack ini. Sebenarnya saya bermimpi kopi Cap Bukit Jempol produk saya ini tidak hanya merupakan hanya IKM, industri kecil mikro saja, tapi mungkin ada semacam joint venture, semacam suatu investor yang mau bergabung di sini, bisa seperti brand-brand kopi yang lain, sehingga dia bisa menjadi kopi kemasan yang kecil dengan saset dan sebagainya. Jadi harapan saya dan mimpi saya nantinya juga, akan membuat suatu agrowisata. Di sana ada tempat perkebunan kopi, di sana ada perlakuan kopi, di sana ada mungkin ya semacam proses awal mulai dari panen, pasca panen, kemudian bagaimana caranya membuat kopi itu lebih strong. Saya juga sering konsultasi dengan para yang sudah berhasil, yang sukses, yang tadinya mulai dari IKM, kemudian menjadi pebisnis kopi yang besar. Jadi salah satu tipsnya atau salah satu bisa menjadi suatu go public, bisa keluar dari Lahat, bisa masuk ke modern market gitu kan, modern market ya, seperti di Hypermart dan sebagainya. Itu antara lain yang diperlukan adalah loyalitas, karena modern market dia harus benar-benar tahu kalau kopi ini, kalau produk kita ini harus ada loyalitasnya, mulai dari nomor NIB, nomor induk berusaha harus ada, kemudian aman dari lingkungan, kemudian izin dari tetangga-tetangga dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah PIRT dari Dinas Kesehatan. Kemudian tentunya untuk supaya tidak was-was bagi masyarakat Muslim, tentunya harus ada legalitas daripada halal. Produk saya sudah berhasil naik kelas bersama Flexipack. Sekarang giliran kamu. Flexipack, be $1 million brand.